Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dan memperkenalkan produk dari proyek akhir kami, yaitu Kampus Gigs. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Anargi Hasya, saya sendiri Andika Rifki, kemudian Faras Pratama, M. Bintang Prabowo, dan Zeta Zidan biasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Kampus Gigs dulu. Kampus Gigs merupakan platform multifungsi yang menyediakan layanan kemudahan manajemen untuk lembaga eksekutif mahasiswa. Layanan yang mempertemukan alumni serta mahasiswa untuk saling berbagi informasi dan ilmu. Kemudian kami telah mengadakan survei di mana dari 21 responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 71,4% dan 28,6% yaitu perempuan. Kemudian dari 21 responden, 81%-nya terdiri dari angkatan 2019 dan sisanya 19% dari angkatan 2020. Hasil validasi yang kita dapatkan dari kuesioner yang sudah kita berikan kepada 21 responden menjawab bahwa seluruh dari responden yang menjawab merasa kesulitan ataupun pernah mengalami kesulitan dalam mencari informasi seperti lomba, event, dan akademik di kampus. Dan rata-rata dari mereka cukup mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Nah, lalu dari responden tersebut mengatasi masalah tersebut dengan bertanya kepada temannya ataupun mencari informasi di media sosial yang ada. Next. Dalam mengatasi masalah tersebut, rata-rata dari responden merasa bahwa hal tersebut kurang efisien untuk dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada hasil validasi masalah terkait konsultasi dengan alumni. Yang pertama adalah apakah dalam menjalani perkuliahan responden pernah berkonsultasi dengan alumni. Di sini sebanyak dari 21 responden sebanyak 90,5% pernah berkonsultasi perihal akademik dengan alumni. Next. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara responden dalam mendapat koneksi alumni tersebut. Di sini dari 21 responden sebanyak 45% mendapat koneksi itu dari kegiatan kampus, mau di dalam maupun di luar kampus. Lalu selanjutnya yang paling besar kedua adalah mendapat koneksi dari organisasi. Next. Lalu ada survei validasi masalah terkait dengan kesulitan dalam mencari alumni. Di sini dari 21 responden sebanyak 16 mengalami kesulitan dalam mencari alumni yang cocok untuk melakukan diskusi. Next. Selanjutnya adalah kita melakukan survei resolusi apabila disediakan sebuah aplikasi portal informasi, menyediakan informasi seperti lomba, event, pengumuman akademik, dan mentoring dengan alumni kampus, seberapa sering responden akan menggunakannya untuk menunjang perkuliahan. Di sini sebanyak dari 21 responden, sebanyak 10 responden menjawab akan menggunakan aplikasi ini sering mungkin. Next. Selanjutnya, setelah data tersebut dikumpulkan, kita akan melakukan pemetaan user persona yang mana merupakan tujuan untuk mempermudah dan mengidentifikasi karakteristik pengguna seperti informasi-informasi umum seperti basic information, nama, umur, dan lain-lain, picture atau foto pribadi, personality yang digunakan untuk menggambarkan kepribadian seseorang, juga motivasi mereka, goals atau tujuan dari sang user, dan juga pain points melihat kesulitan user dalam mencapai goalsnya. Apabila kita lihat dari gambar, Raffi Andriawan ini merupakan salah satu target pemetaan user persona kita yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya angkatan 2019 yang berumur 22 tahun yang merupakan mahasiswa semester 7 yang cukup kesulitan bergerak di dalam akademik maupun luar akademik karena dia cukup sulit untuk mendapatkan informasi tentang event-event yang ada dan juga lomba-lomba yang ada. Dan juga dia suka mencari di sosial media namun sering tidak efisien dikarenakan laman sosial media itu tidak terlalu up to date dan masih banyak kendala lainnya, dan juga koneksi ke cuttingnya itu tidak luas, relasi yang dimiliki tidak luas sehingga banyak pain points dan goals yang tidak tercapai gara-gara itu. Seperti contoh, Rafli ini sulit untuk mendapat informasi seputar kegiatan akademik di luar kegiatan akademik dikarenakan informasi dalam sosial media di kampus itu bercampur. Lalu tertinggal informasi dikarenakan sosial media tidak terus dipantau dan juga mengalami kesulitan dengan relasi yang dimilikinya. Dan karena itu goals yang ingin dicapai seperti mencari informasi seputar akademik, perlombaan, dan lainnya itu tidak didapatkan. Selalu update tentang informasi akademik itu masih tidak didapatkan, dan juga Rafli ingin menemukan lebih banyak mentor akademik. Itu merupakan goals dari pemetaan user persona kita. Jadi Rafli Andriawan ini kiranya apa yang akan terjadi di user yang akan menggunakan produk kita. Boleh dilanjut? Selanjutnya kita membuat value proposition canvas di mana kita untuk memetakan customer segment kita dan apa-apa saja yang dapat dan tidak diinginkan oleh si
konsumen kita, yaitu si user kita, di mana kita mengusung produk yang dapat ini aplikasi portal informasi dan pengaduan. Nah, untuk aplikasi sendiri kita memiliki 5 fitur utama, yaitu di mana kita bisa mencari tahu lebih lanjut dan menghubungi UKM-UKM atau lembaga-lembaga yang terdapat di kampus yang diinput sendiri oleh BEM nantinya. Kemudian kita bisa mencari informasi seputar kampus yang nantinya akan diupdate selalu oleh BEM, sehingga BEM tidak perlu share informasi lagi di sosial media ataupun lainnya. Jadi kita udah punya portal khusus, web app khusus yang dimana mahasiswa nanti bisa langsung cek di situ, kemudian mencari informasi kegiatan di luar kampus yang itu bersifat global, kemudian mencari mentor dari alumni-alumni yang nantinya ada prosesnya dalam kita pemilihan, kemudian mengirim keluhan dan pertanyaan. Nah, dari 5 fitur utama ini pasti tentunya ada pain dan growth yang mengikuti, yang dependen gitu. Nah, dari sini sendiri kita memiliki gains, yaitu mendapat informasi dengan cepat dan tepat, kemudian menentukan UKM yang cocok untuk kita bergabung, kemudian menemui mentor alumni yang bisa diajak untuk sharing, mendapat informasi atau kelanjutan dari suatu keluhan kita yang kita input di fitur kita tadi, dan jawaban dan atas pertanyaan-pertanyaan yang jelas, kemudian menemui berbagai kesempatan di luar kampus. Nah, dari gain sendiri ini kita bisa mendapatkan growth-nya, yaitu di mana kita bisa menentukan di mana kita benar-benar memaksimalkan dari gain ini ya. Nah, itu di mana kita bisa benar-benar menghemat waktu dengan informasi yang cepat dan tepat itu, kemudian kita bisa bergabung dengan UKM yang tepat, yang sesuai dengan keinginan kita, dan kita benar-benar mengetahui seluruh UKM apa saja dengan profil-profilnya masing-masing. Kemudian kita bisa mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus dari fitur yang global tadi, kemudian mendapatkan jawaban yang valid karena dijawab langsung oleh anggota BEM sendiri, kemudian sharing dan dapatkan arahan langsung dari alumni dengan kita mencari alumni di platform kita, kemudian kenyamanan selama proses perkuliahan karena keluhan-keluhan yang sudah kita masukkan akan diproses dan kita bisa melihat proses tersebut di aplikasi kita tadi. Dan tentunya di balik semua itu pasti ada ketidakinginan gitu, yaitu pains. Jadi mana pains itu kita memetakan 5 juga, kurang, yaitu salah satunya kurang mengenal UKM dan tidak menemui UKM yang cocok, terus mendapat mentor yang tidak sefrekuensi gitu, terus kemudian dapatkan jawaban yang ambigu, tidak mengetahui proses keluhan, dan bingung menentukan kegiatan yang tepat. Nah, bagaimana cara kita menutupi ketidakinginan itu tersebut dengan fitur-fitur yang ada, dan gimana kita tetap meningkatkan fitur-fitur kita, yaitu dimana kita menawarkan portal informasi terstruktur dan sumber yang jelas, dimana kita akan memetakan informasi akademik, informasi non akademik, kemudian informasi kompetisi, informasi workshop dan lain-lainnya, kemudian pilihan alumni yang terpilih dan profil yang lengkap, dimana kita nantinya akan melakukan filter alumni yang nantinya mungkin akan mendaftar di platform kita, yang kemudian nanti kita akan tunjukkan profil alumni, profil beliau-beliau untuk nantinya kita sebagai mahasiswa bisa menghubungi beliau-beliau tersebut, kemudian mendapat informasi progres keluhan berdasarkan kode UNIR yang didapat ketika setelah mengisi form. Jadi kita akan mengisi form dan mengisi keluhan-keluhan apa saja yang menjadi keluhan kita. Nanti setelah mengirimkan data-data tersebut, kita akan mendapatkan kode unik yang mana itu nanti bisa kita gunakan untuk mengecek apakah keluhan kita sedang diurus oleh BEM ataupun sedang dalam masa tunggu gitu. Nah, dan jika kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jawabannya ambigu dari orang lain, nah di sini kita akan memberikan jawaban-jawaban langsung yang dijawab langsung oleh adminnya, yaitu BEM itu sendiri. Kemudian informasi kegiatan di luar kampus yang selalu update, di mana nanti kita akan mungkin bekerja sama dengan media-media partner yang ada di luar situ. Ya. Dan tentunya customer segmen kita untuk di proses bisnis ini adalah mahasiswa aktif di kampus gitu. Mungkin itu saja dari saya untuk menjelaskan value proposition Canvas ini. Di next. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kurang kata atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.